Sekarang kita mau coba bikin manajemen kelasnya. Jadi di sini ada master kelasnya, ada data kelas, ini ada table, sederhana aja, nomor, nama kelas, aksi gitu ya. Oke, kita balik lagi ke kita. Selamat datang admin. Berarti di samping logout, sini ya, kita tambahin ref lagi. Isinya kosong dulu aja. Refnya kita bikin kelasnya dulu. BTN, kita mau warna kuning kali ya. Warning. Master kelas. Ini ya. Save, refresh. Dia master kelas ini. Terus di file sini kita bikin folder namanya kelas. Kelas. Isinya ada index.php. Indeksnya di dalam folder kelas ya, jangan di luar. Terus kita bikin file lagi create.php. Kita bikin lagi edit.php. Kita bikin file lagi delete.php ini. Jadi di dalam folder kelas itu ada 4 file ini ya. Nah, di dashboardnya, ini di master kelas, refnya kita ganti jadi kelas /index.php. Jadi refresh, kita klik, dia ke kelas index.php. Ini masih kosong. Oke, sekarang kita pindah ke file index.php yang ada di folder kelas. Nah, ya. Kita bikin lagi HTML-nya, title-nya manajemen kelas. Jangan lupa kita copy-in lagi nih si JavaScript dan CSS bootstrap-nya, masukin ke file index yang di kelas. Ya. Kita masukin. Kalau udah sama, kita bikin kontainer. Terus kita tambahin MT5. Kita bikin H2 di sini ya. Manajemen kelas. Di bawah H2 kita bikin, kita refresh dulu, kita bikin tombol ref gitu ya. Refnya ke kelas, ke create.php yang ada di kelasnya. Jadi kayak gini. /create.php. Maksudnya dia menuju ke current folder yang ada di sini. Berarti di create.php yang ada di kelas. Kita tambahin kelasnya btn sukses atau primary aja, warna biru. Tambah kelas. Save, refresh, muncul ya tambah kelasnya. Terus kita bikin satu lagi array ke delete.php kelas kembali ya harusnya. Kembali berarti *2.2 ke dashboard. Kelasnya btn secondary, warna abu-abu. Kembali. Oke. Jadi kalau kita kembali, dia ke dashboard. Kalau tambah kelas, dia ke create. Dan masih kosong. Oke. Di indeksnya, ini kita tambahin table. Kita tambahin tag table, gini ya. Kelasnya, table. Di dalam table, kita bikin tr. Di dalam tr, kita bikin th. Yang pertama itu kita bikin tiga kolom ya. Nomor, nama, dan aksi. Oke, kita save. Di sini muncul
tabelnya. Kita tambahin table border, biar dia ada bordernya. Terus kita tambahin mt 4 kali ya, biar dia agak ke bawah di tabelnya. Nah, kalau kita mau pakai table lain, misalnya ya, di sini ada table. Nah, ini table. Nah, kita mau bikin kayak gini, simple aja, kelasnya table. Ini kalau warna-warni kolomnya ya. Misalnya kita mau bikin kolom di sininya ada warna. Berarti di TR-nya kita tambahin kelas table primary. Berarti warnanya biru. Ya. Jadi kalian bisa cek aja di Bootstrap-nya. Kalau ada yang gelap gitu ya. Ada yang hover gini, strip. Kalau strip dia satunya abu, duanya putih. Kita pakai juga di tabelnya, table strip. Ya. Oke. Kita cek yang nggak ada yang berubah. Nah, di sininya kita mau ngambil data kelasnya. Oke, kita ambil file config-nya dulu, include. Nah, di sini nggak bisa langsung config.php, karena kita sekarang ngetiknya itu ada di folder kelas. Jadi kita harus keluar satu folder, terus ke config.php ini. Terus kita tambahin juga nih, session start. Jadi kalau ada orang yang iseng masuk ke file ini tanpa login, kita arahin dia ke login ya. If empty $session login, atau ada tapi session loginnya sama dengan false, kita arahin dia location ke -2 index.php. Gitu ya. Nah, di bawahnya ini kita bikin tag PHP nih. Di sini kita ngambil datanya langsung. Result sama dengan count query via select from kelas ini ya. Terus kita bikin variabel nomor sama dengan 1. Lalu di bawahnya kita bikin while row sama dengan result page asok. Oke, gini. Terus di bawah tag si penutup PHP-nya, kita bikin tag lagi. And while, gini ya, tutup. Lalu di tengahnya kita bikin TR. Tag TR biasa gini ya. TD. Ini kita bikin PHP echo, singkatnya gini. Nomor. Terus di bawahnya, kita bikin lagi TD. PHP echo. Row. Di sini nama. Di bawahnya, itu kita bikin aref untuk edit. Edit.php, kelasnya btn outline. Kita mau bikin warna primary. Edit. Terus kita bikin lagi satu aref delete.php. Kelasnya btn outline danger. Hapus ini ya.
Kita save, kita coba refresh. Nah, ini masih kosong karena di database-nya kita belum ada datanya. Tapi kalau misalnya kita insert gitu ya, lewat database-nya phpMyAdmin, misalnya isinya 05 TPLE 005, kita save, udah. Terus kita balik lagi, refresh, nah nanti muncul kayak gini, table. Nah, bedanya btn outline sama yang primary biasa, itu kalau outline dia luarnya yang biru, luarnya yang merah gitu, tapi tengahnya putih, terus kalau di hover dia langsung ada kayak gini. Bagus ya. Oke, kita lanjut bikin tambah kelasnya ya. Sini kita bikin form ya. Nah, di create kelas, sekarang kita coba bikin form kelasnya ya. Kita klik create.php yang ada di folder kelas, terus kita bikin HTML-nya dulu, title-nya kita bikin tambah kelas ini ya. Jangan lupa kita tambahin si CSS dan JavaScript bootstrap-nya di folder create.php di atas title. Ya. Kalau udah, terus kita bikin lagi container, dalamnya mt-5, di dalamnya ada row, tambahin lagi kelasnya justify, content, center, di dalamnya ada call md6, di dalam call md6 ada card, isinya card header, kita bikin h2, kelasnya card title gini ya, tambah kelas. Terus di bawah card header, kita bikin card body-nya. Dalam card body ada form, action-nya kosong, metodenya post. Nah, di sini kita bikin form group, labelnya kelas, ini ya. Nama kelas, inputnya teks, name-nya nama, ID-nya kelas. Jadi karena for-nya itu isinya kelas, ID-nya juga harus kelas. Tapi namanya, name-nya itu adalah nama. Ya. Terus kita bikin tombol kelas btn sukses, type-nya lupa, submit, name-nya add, ini ya, tambah, add, tambah, atau simpan. Terus kita bikin lagi button, kita bikinnya pakai ahref, kelasnya btn secondary, kebalik, ini harusnya kelas, href-nya, itu kita arahin dia ke index.php-nya. Kita klik, kembali. Oke, kita gitu, save, kita cek, tambah kelas, nah dia muncul kayak gini ya. Cuman, inputnya kita tambahin kelas form control. Sip, dia udah ke bawah. Terus kita tambahin di mana ya? Biar dia, di formnya aja, di form grupnya MB2. Dia agak ke bawah gitu ya. Jadi kalau kembali dia ke halaman indeksnya, tapi kalau simpan belum ada ya. Jadi kita bikin fungsi simpannya. Oke, kita seperti biasa tambahin tag PHP, kita include config yang tadi kita buat, terus kita tambahin session start,
kita bikin pengecekan if empty session login atau session login sama dengan false. Ini ya, kita arahin dia ke login index.php. Jadi kalau belum login terus dia coba akses halaman tambah kelas ini, kita arahin dia ke header login. Oke, terus di bawah formnya, kita bikin tag PHP ya. Terus tutup. Habis itu kita bikin pengecekan lagi if $post add ini ya. Kalau dia ngeklik tombol simpan, kita ambil namanya gitu. Kita bikin nama sama dengan $post nama. Karena name-nya itu adalah nama, jadi kita ngambilnya nama. Lalu kita bikin SQL statement count prepare insert into kelas ini ya kecil, kolomnya adalah nama, values-nya tanda tanya. Ini SQL bind param, jadi setiap kali dia ada tanda tanyanya, kita tambahin bind param untuk mengubah tanda tanya jadi variabel yang kita punya ya. Jadi tanda tanya di sini kan string, nama kelas itu kan varchar kita buatnya. Terus kita tambahin s. Jadi si tanda tanya ini adalah string. Yang mana isinya itu adalah variabel nama yang diambil dari $post nama input ini. Ya. Terus tekan lagi SQL execute. Kalau dia berhasil ditambahin, kita echo div kelasnya alert sukses, kelas berhasil ditambah. Titik koma, terus else-nya echo div tutup div, terus balik ke pembukanya, tambahin kelas alert danger, kelas gagal ditambah. Gini ya. Oke, save, refresh. Kita kembali, terus kita coba ke tambah kelas. If, di sininya kita lupa nambahin iset, gitu ya. Pindahin $post add-nya ke dalam iset. Jadi kayak gini. Kalau udah refresh, nah di sini kita coba tambahin 07 TPLE 001. Klik simpan, kelas berhasil ditambah. Kita klik kembali, dia udah otomatis nambah ya. Oh, tapi di nomornya dia masih 1 juga ya. Kita balik ke indeks yang di kelas. Di sini ya, sebelum end while, ini ya, kita tambahin nomor sama dengan ini ya, nomor plus plus. Jadi dia nambah terus. 1, 2, dan seterusnya. Kita udah berhasil menambah data kelasnya, tapi di sini kita mau coba bikin alertnya ketika berhasil nambah, itu menggunakan suite alert. Jadi lebih indah lah alertnya gitu ya. Jadi ketika berhasil, muncul kayak gini. Kita coba
pergi ke instalasinya, kita pakein CDN-nya aja, copyin script-nya, kita pastein di bawah body ini, script gitu ya, si read alert-nya. Oke, kalau udah, kita balik ke create-nya. Nah, echo-nya ini kita ganti jadi $session sukses gitu ya. Data kelas berhasil ditambah. Nah, kalau gagal, $session error. Ini ya. Kalau gagal nggak usah deh, nggak apa-apa. Biarin aja. Tapi kalau berhasil, kita bikin session sukses, kelas berhasil ditambah. Ya, kita balik ke indeks yang kelasnya lagi. Nah, di bawah script yang tadi kita tambahin, kita tambahin fungsi PHP untuk ngejalaninnya. Jadi di sini, kita bikin script dulu. Script ini ya. Nah, si PHP-nya itu ada di dalam script. Jadi, if $session sukses, kita jalanin dia echo begini ya. So, if-nya gini, kita coba dulu. PHP and if. Gitu ya. Coba gini. PHP if $session sukses. Kalau ada $session sukses, terus di luarnya PHP and if. Gitu ya. Di dalamnya kita mau bikin swell fire, ikonnya sukses, title-nya itu kita bikin dari PHP-nya. $session sukses. Ini ya. Oke, kalau udah, di end if-nya, di atasnya kita $session suksesnya kita kosongin. Ini ya. Coba kita refresh. Oke, tambah kelas lagi. 01 TPLE 005. Simpan. Kok nggak ke ini? Oh, salah. Oke. Tapi modalnya udah benar, tapi belum diarahin ya. Kita balik lagi ke create-nya. Nah, di sininya kita kurang, balikin dia ke index.php-nya. Jangan lupa pakai titik slash. Coba lagi. 01 TPLE 002. Simpan. Nah, kelas berhasil ditambah. Sekarang kita coba bikin fungsi hapusnya. Oke, di indeks yang kelas, di sini ya, href-nya, ini kita ganti. Jadi, pakai onClick. Di sini hapus kelas. Ya. Kita tambahin dalamnya row ID. Ini ya, hapus kelas isinya ID.
Oke, di situ di function yang scriptnya di bawahnya kita bikin function hapus kelas, parameternya ID gini ya. Oke, hapus kelas betul. Kita arahin, kita tanya dulu. Swall fire ini ya. Kita pengen pakai switch alert lagi nih. Sampel yang ada konfirmasinya. Apakah Anda yakin gitu ya? Mana ya? Nah, ini nih. Kita copy aja. Isinya kita copy. Oke. Pindahin di sini ya. Kita paste. Usernya kita ganti. Apakah Anda yakin? Data yang dihapus tidak dapat dibalikan. Ini ya. Terus ya hapus. Tombolnya ya hapus. Terus kita bikin bawahnya. Cancel button text. Batal. Oke. Fire, title, apakah Anda yakin? Teksnya, data yang dihapus tidak dapat dibalikan. Ikonnya warning. Show cancel buttonnya true. Confirm button colornya biru. Terus cancel button colornya dihapus aja lah. Kayak gini. Cancel button teksnya batal. Nah, di dalamnya kita bikin lagi. Kalau dia klik OK, misalnya ketika kita klik ya hapus, gitu ya, kita arahin dia window location ref sama dengan di delete.php, kita tambahin tanda tanya ID sama dengan plus ID. Oke, kita hapus, kita save, refresh, klik hapusnya, ya hapus. Nah, kita udah diarahin ke file delete.php. Ya. Apakah Anda yakin? Kalau enggak jadi gitu ya. Tapi kalau iya hapus, kita arahin ke delete. Sekarang kita bikin fungsi delete-nya. PHP gini ya. Terus kita ambil ID-nya pakai $get ID gitu. Jadi kalau dia hapus, itu ada ID di sini. Itu ngambilnya lewat get. Jadi kalau ada tanda tanya ID sama dengan 1, kita mau ambil satunya itu lewat get. Ya. Oke. Terus kita bikin SQL lagi. Nah, kita perlu include ya. Include config.php. SQL-nya con prepare delete from kelas where ID sama dengan tanda tanya. SQL bind param karena dia itu ID nomor ya, di database kita itu integer, kita pakainya i. Terus tambahin ID. SQL execute. Oke. Habis itu kita arahin, kita bikin sessionnya dulu, session message-nya.
data berhasil dihapus. Jadi ketika dia ngapus datanya, terus kita bikin session sukses yang sama kayak ketika nambah kelas tadi. Habis itu header, kita arahin dia balik ke index.php di dalam kelasnya. Oke, save. Kita coba refresh. Kita klik yang ini ya, 01 TPLE 002. Kita hapus. Nah, tapi dia nggak ada ini ya sessionnya. Oh, kita lupa nambahin session start. Nah, kita refresh. Coba kita hapus lagi nih yang 01005. Ya, hapus. Nah, data berhasil dihapus. Hapus lagi. Data berhasil dihapus. Oke, sekarang kita coba bikin form editnya. Ini masih kosong ya. Kita coba bikin form edit. Jadi di dalam folder kelas, kita ke file edit.php. Di sini kita bikin HTML-nya. Title-nya kita ubah jadi ubah kelas. Gitu ya. Terus kita tambahin link serta skripsi bootstrap-nya di atas title. Ya. Oke, kalau udah, kita coba bikin isi body-nya. Yang pertama, kita bikin kontainernya dulu. Terus di dalam kontainer kita bikin row. Biar dia ke tengah, tambahin justify content center. Di dalam row-nya, kita bikin call MD6. Di dalam call MD6, kita bikin card. Yang isinya adalah card header. Yang di dalam card header-nya ada H2 dengan kelas card title. Kita isi ubah kelas. Ini ya. Di luar card header, di bawahnya, kita bikin card body. Isinya ada form. Actionnya kosong, metodenya post. Di dalam formnya, kita bikin form group. Terus, kita bikin label for kelas. Nama kelas. Di bawahnya ada input, type-nya text. Name-nya adalah nama. ID-nya adalah kelas. Terus kita tambahin kelasnya. Form control gini ya. Jadi ID-nya itu isinya harus sama dengan label yang ada di dalam for. Jadi kalau for-nya kelas, ID-nya harus kelas gitu ya. Di bawah form group-nya, di bawah sini nih, form group, bukan di dalam ya. Kita bikin button type submit. Kelasnya btn sukses. Isinya adalah simpan. Kita tambahin name-nya di button. Jangan lupa edit ini ya. Oke, save. Kita refresh. Klik editnya. Nah, ini ada formnya ya. Simpan tombolnya terlalu mepet. Kita tambahin margin top 2. Nt strip 2. Oke, udah. Habis itu, harusnya ya, ketika kita klik yang 05TPL005, dia harus udah ada isinya di sini. Jadi nanti kita tinggal edit gitu ya. Caranya, yang pertama kita ubah index.php-nya di tombol edit. Kita tambahin di sini tanda tanya ID sama dengan php echo gitu ya. Dalamnya row ID. Jadi kita mau ketika setiap mengklik edit, itu di linknya ada ID sama dengan 1. Ini ID kelasnya yang nanti kita ambil ke database. Tuh ya. Refresh, edit. Nah, dia udah ada ID sama dengan 1. Kita balik lagi ke editnya.
Di bagian atas, jangan lupa, seperti biasa kita tambahin include config-nya, kita ambil si koneksi database-nya, terus kita mulai session start juga, terus kita bikin pengecekan autentikasinya. If empty $session login atau $session login sama dengan false. Ya. Kita arahin dia ke index.php yang di luar. Jadi kita arahin dia ke halaman login. Oke. Terus kita sekarang mau ngambil ID-nya nih. Si satunya kita mau ambil. Caranya kita bikin variabel ID $get ID ini. Jadi kita harus ambil key-nya ID. Nanti kita baru bisa dapetin isinya. Ya. Terus kita bikin SQL-nya untuk ngambil ke database gitu ya. Yang ID kelasnya itu 1. Kita mau ambil 0 TPLE5 ini. Oke. Kita bikin con prepare select from kelas where ID-nya sama dengan tanda tanya. SQL bind param tanda tanya kita ganti jadi i, isinya ID karena dia integer. Result-nya kita mau ambil SQL get result terus row sama dengan result page asok. Ya, kita ambil row-nya. Terus kita cek. Oh, error. Basically, command of thing you can run this now in sebentar, kita coba cek apakah ada yang salah. Oh, kita kurang execute. Refresh. Nah, udah ya. Terus kita coba echo di sini ya. It's row nama. Nah, dia muncul ya. Tapi ini kita harus pindahin ke inputnya, jangan di sini. Jadi di inputnya, di paling ujung kita tambahin aja value dari PHP-nya. Kayak gini. Oke. Coba kita refresh. Nah, dia udah masuk ke form inputnya. Jadi nggak kosong lagi. Ini kita tambah lagi yang lain, misalnya 06 TPLE 01. Kita simpan. Nah, kalau misalnya kita edit yang 06, inputnya 06. Gitu ya. Tapi kalau kita edit yang 05, inputnya 05. Oke. Kita tambahin dulu button kembalinya, karena belum ada. Kelas btn secondary. Kita pakainya ahref. Index.php isinya, kelasnya btn secondary, biar agak abu-abu gitu ya warnanya, tulisannya kembali. Kita save, refresh. Oh, dia agak mentok ya. Kita tambahin mt2 juga. Ya, biar sejajar. Kalau kembali diklik, dia masuk ke table lagi. Nah, sekarang kita mau ketika klik simpan, itu kita pengen ngubah di database-nya. Kita mau ubah nih yang 05 TPLE 005.
Kita balik lagi ke edit.php-nya. Di sini kita perlu nambahin input type hidden. Jadi input type hidden ini nggak akan kelihatan di halamannya. Name-nya ID, value-nya itu kita ambil dari row ID. Kita save, refresh, nggak ada perubahan, karena input type-nya itu hidden, jadi nggak akan kelihatan. Oke, habis itu kita bikin di atasnya, di bawah formnya. Ketika user ngeklik tombol simpan, kita mau ngedit di database gitu ya. Kita bikin dulu tag PHP-nya, pembuka dan penutup. If set $post, namanya edit di sini ya, karena name-nya edit. Jadi kalau ada orang yang ngeklik tombol simpan, gitu ya, cara bacanya, kita mau edit dia di database. Kita ambil dulu inputan si nama kelasnya. Nama gini, $post name. Nama ya dia. Nama. Jadi name-nya itu adalah nama, jadi di PHP-nya juga harus pakai $post nama. Kita bikin lagi SQL update, count prepare update tabelnya apa, nama tabelnya update kelas, set nama sama dengan tanda tanya, where ID sama dengan tanda tanya. Jadi kita mau ngupdate nama kelas yang ID-nya itu adalah yang sesuai dengan apa yang kita mau edit gitu ya. Di sini 1. Berarti kita mau edit di database yang ID-nya 1. Ini si 05, bukan yang 06 yang kita mau edit. Habis itu, kita harus tangkap juga si ID-nya. Jangan lupa ID sama dengan $post ID. Nah, ini dari mana? Si $post ID ini datang dari input type yang hidden. Name-nya ID. Jadi kita harus ambil ID di sini. Terus SQL update-nya kita bind param. Karena dia ada tanda tanyanya ya. Yang pertama itu adalah nama. Nama itu string varchar gitu ya. Jadi S. Terus tanda tanya yang kedua itu integer. ID-nya integer. Jadi pakai SI. Terus nama, terus ID. Gitu. Habis di bind param, kita ngecekan. Kita execute. SQL update. Execute. Kalau dia berhasil mengubah, kita bikin sessionnya. Biar munculin si sweet alert-nya itu. Sukses. Kelas berhasil diubah. Kalau gagal, kita klik aja. Kita bikin echo div kelasnya alert danger gini. Kelas gagal diubah. Oke, kita coba save. Kita refresh. Kita ubah 05 TPLN 005, kita ubah jadi 05 TPLS gitu ya. Klik simpan. Oke, dia kita lupa nambahin yang pertama itu dia nggak balik lagi ya. Nah, dia udah TPLS tapi nggak diarahin ke indeksnya.
kita coba tambahin di sini header. Biar kalau setiap ngeklik, langsung arahin dia ke index.php. Jadi setelah berhasil, kita refresh, kita ubah TPLs-nya jadi TPLP misalnya, klik simpan, nah dia berhasil diarahin ke tabelnya. Jadi 05 TPLP 005. Kita ubah yang nomor 2 nih, yang TPLE 06. Kita mau ubah jadi 0013 gitu ya. Klik simpan, kelas berhasil diubah. Oke, itu editnya udah berhasil.